Welcome to Novel Update. Hanya satu kata dari Luther sudah membuat Helen terperangah di tempatnya. Dia sungguh tidak menyangka bahwa Luther yang biasanya terlihat lembut akan begitu menyeramkan saat murka. Sorot matanya itu seolah-olah menyiratkan akan melahap Helen hidup-hidup. "Tolong, ada pembunuh. Ada yang mau membunuh putraku," teriak Helen dengan lantang setelah tersadar kembali. "Nyonya Helen, apa yang terjadi?" tanya salah satu sapam yang jelas mengenal Helen. Dia langsung menyatakan sikapnya begitu datang. "Doni, cepat tangkap dia. Berani sekali dia memukul putraku. Aku mau dia menerima ganjarannya," teriak Helen yang pura-pura memberanikan diri. "Brengsek, berani sekali kamu membuat keributan di pintu masuk grup pesona. Kamu sudah bosan hidup ya?" seru sapam yang memimpin. Begitu dia melambaikan tangannya, sekelompok bawahan bergegas menghentikan Luther. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk memenangkan hati ibunya Presdir. Asalkan kinerja mereka baik, mereka mungkin akan mendapatkan promosi dan naik gaji. Dengan demikian, mereka bisa menikahi wanita kaya yang cantik dan mencapai kesuksesan. "Kenapa diam saja? Cepat hajar dia," perintah kepala sapam itu. Tepat ketika dia hendak turun tangan, tiba-tiba terdengar teriakan yang lantang. "Jangan coba-coba!" Terlihat seorang wanita cantik bertubuh montok yang mengenakan gaun berwarna perak menghampiri. Dia membawa beberapa pengawal dan berjalan masuk dengan sombong. Wanita ini memiliki bibir yang ranum dan wajah yang sangat enak dipandang. Setiap gerakannya tampak sangat menggoda dan memikat. "Cantik sekali," para sapam itu mengamatinya. Jantung mereka seketika berdebar-debar. Wanita di hadapan mereka ini benar-benar memesona. "Tuan Luther, kamu baik-baik saja?" Wanita itu sama sekali tidak mempedulikan tatapan penuh hasrat di sekitarnya. Sebaliknya, dia langsung menghampiri Luther. "Ya, siapa kamu?" tanya Luther sambil memancingkan matanya. Kemarahan di dalam hatinya perlahan-lahan mereda. "Halo, aku Bianca Kawanata. Aku datang sesuai instruksi Pak Eril," jawab wanita itu seraya tersenyum. Begitu ucapan ini dilontarkan, para sapam itu langsung heboh. "Bianca Kawanata? Apa dia nona keluarga Kawanata yang terhormat itu? Astaga, kenapa nona besar seperti dia datang kemari?" Semuanya saling bertatapan dan merasa sangat terkejut. Mereka tahu bahwa reputasi wanita bernama Bianca ini sangat besar. Selain memiliki latar belakang yang hebat, kaya raya dan cantik, wanita ini juga sangat terampil. Ketika berusia 22 tahun, Bianca sudah mengambil alih seluruh grup Kawanata. Hanya dalam 5 tahun, dia sudah membangun kerajaan bisnis yang besar dan menjadi ratu bisnis yang terkenal di Jiloam. "Rupanya kamu," ujar Luther yang mengerti sambil mengangguk. Dia tentu pernah mendengar nama Bianca. Hanya saja dia tidak menduga bahwa wanita ini memiliki hubungan dengan Eril. "Tuan Luther, istirahatlah di mobil. Aku akan mengurus para sampah ini untukmu," kata Bianca seraya membunyikan jemarinya. Kemudian 4 pengawal berjas mengeluarkan tongkat mereka dengan serampak dan mulai berdekati. Meskipun hanya 4 orang, karisma mereka membuat para sapam itu ketakutan hingga mundur satu persatu. Mereka sama sekali tidak berani mendekat. Patut diketahui bahwa pengawal keluarga Kawanata adalah petarung elit yang dipilih dengan cermat. "Tuan Luther, silahkan," ujar Bianca sambil tersenyum dan mempersilahkan saat melihat tidak ada yang berani bergerak. Luther tidak mengatakan apapun. Setelah mengunggat pecahan liontin gioknya, dia baru mengikuti Bianca naik mobil dan pergi. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. "Hei, apa-apaan kalian? Kenapa kalian membiarkan mereka pergi begitu saja?" maki Helen setelah bereaksi kembali. "Nyonya Helen, mereka berasal dari keluarga Kawanata. Kami tidak berani menyinggung mereka," kata kepala sapam itu dengan getir. Status yang dimiliki Bianca sangatlah tinggi. Meskipun dibayar, mereka tetap tidak berani mengusik Bianca sembarangan. "Dasar nggak berguna, kalian nggak berani menyinggung keluarga Kawanata. Jadi berani menyinggung putriku," bentak Helen dengan kesal. Para sapam itu pun saling bertatapan dan tidak berani berbicara lagi. "Ada apa?" tanya Ariana dan sekretarisnya sambil berjalan keluar. Mereka turun karena mendengar keributan di bawah. "Putriku, akhirnya kamu datang juga. Lihatlah, adikmu dipukul sampai terluka begini." Helen mulai menangis dan menggaduh saat melihat Ariana. Penampilannya yang begitu sedih terlihat seperti dia yang dihajar barusan. "Siapa yang melakukannya?" tanya Ariana dengan dingin dan melihat Kenan yang babak belur. "Siapa lagi kalau bukan Luther yang nggak tahu terima kasih itu? Kami kebetulan bertemu di pintu masuk. Melihat liontin giokmu jatuh, adikmu ingin memungutnya dan mengembalikan kepadanya. Tapi dia malah memfitnah adikmu mencuri barangnya. Setelah berdebat, dia pun menghajar adikmu," ujar Helen yang membubui ceritanya. Kemudian dia menghela napas dan berkata, "Kasihan sekali Kenan, dia hanya ingin membantu, tapi malah dihajar sampai wajahnya hancur. Luther itu memang kurang ajar." Selesai berkata, Helen kembali menangis terseduh-seduh. "Luther, dia sangat baik. Kenapa tiba-tiba main tangan? Apa kalian mengganggunya?" tanya Ariana sambil mengernyit. "Apa maksudmu? Kamu gak percaya ibumu, tapi percaya pada pria yang gak tahu terima kasih itu," sahut Helen dengan geram. "Aku hanya ingin memperjelas masalah ini," balas Ariana. Ariana sangat memahami karakter Luther setelah menikah 3 tahun dengannya. Pria ini sangat murah hati dan tidak akan marah tanpa alasan. Jadi, Luther seharusnya tidak akan menggunakan kekerasan hanya karena masalah sepele. "Adikmu sudah dihajar
mengajar begini, apa masih kurang jelas? Kalau kamu nggak percaya, tanya saja para sapam ini. Mereka melihat semuanya dengan jelas, kata Helen yang menoleh untuk memberi isyarat mata. Bu Ariana, yang dikatakan Nyonya Helen benar. Bocah itu yang mengamuk dan main tangan. Kalau kami terlambat selangkah, mungkin ibu Anda akan terluka. Jelas si kepala sapam yang memahami maksud Helen. Kamu sudah dengarkan? Mana mungkin aku memfitnah pria yang nggak tahu terima kasih itu. Kemudian Helen melanjutkan, sudah beberapa kali ku bilang, Luther itu bukan pria baik, dia bermuka dua. Kalian baru bercerai, tapi dia sudah menunjukkan sifat aslinya. Dia bukan hanya memukul adikmu, tapi mencari wanita lain di luar. Pria seperti ini benar-benar brengsek. Ariana mengerutkan dahinya saat mendengar perkataan ini. Jelas dia mulai merasa kurang yakin. Apa mungkin ini kesalahan Luther? Luther mungkin kesal karena baru bercerai, jadi memukul Kenan untuk balas dendam. Kalau benar seperti itu, aku sudah salah menilainya selama ini, batin Ariana. Thanks for watching.